warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil resum kami, yaitu mengenai pengantar penyusunan alat ukur. Materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Putri Wita Andini. Pengantar penyusunan alat ukur, yaitu yang pertama adanya konstruksi alat ukur psikologis, di mana alat ini terbagi menjadi 5 jenis tes psikologi. Yang pertama itu berdasarkan jenis tingkah laku yang diukur, terdapat 2 jenis, yaitu maksimum performance test, di mana itu terdapat 3 poin, yaitu tes prestasi, tes kecerdasan, maupun tes bakat. Yang kedua itu typical performance test, terdapat 2 tes, tes inventory dan tes proyeksi. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara pengambilan administrasi. Yang pertama itu ada tes individual, di mana tes individual ini dalam satu waktu diberikan hanya kepada suatu peserta tes. Dan yang kedua tes kelompok, di mana dalam satu waktu dapat diberikan kepada lebih dari satu peserta tes. Jenis tes yang ketiga yaitu berdasarkan batas waktu penyelesaian tugas. Terdapat 2 tes, yang pertama speed test, yang kedua power test. Speed test ini adalah alat ukur yang item-itemnya itu relatif mudah, punya batas waktu singkat, dan menekankan pada kecepatan dalam mengerjakan tugas. Yang kedua power test, di mana alat ukur yang item-itemnya ini punya derajat sukar, tidak ada batas waktu, dan lebih menekankan pada kemampuan menyelesaikan tugas. Nah, dalam yang selanjutnya yaitu ada 5 pengukuran suatu gejala psikologis menurut Cohen dan Swerdlik tahun 2005. Yang pertama yaitu tes conceptualization. Sebelum melakukan sebuah tes, peneliti harus memperhatikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua itu tes construction. Prosedur sistematis untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Nah, konstruknya ini adalah empati, sedangkan dalam aspek empati ini ada 6, yaitu simpati, warm atau hangat, compassionate atau penuh kasih atau kasih sayang. Yang ketiga, soft heart, yaitu hati yang lembut, kemudian tender, selanjutnya itu moved atau terharu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadilatul Fajaria, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi 1 dari penjelasan Wita. Selanjutnya ada B, tes construction. Tes construction ini, di sini kita membuat item sesuai format yang ditentukan. Sebelumnya kita sudah menentukan teknik dan penyekoran. Nah, ini contohnya kita contohnya konstruk. Konstruknya empati. Definisi konstruk yaitu definisi empati adalah keadaan mental yang membuat orang memahami keadaan seseorang. Terus selanjutnya kita menentukan aspeknya. Aspek konstruk dari empati ini adalah simpati, warm, compassionate, soft-hearted, tender, dan moved. Terus kita menentukan itemnya. Itemnya yaitu soft-hearted, tender, dan moved. Nah, berikut bisa kita lihat tabel kisi-kisinya. Lanjut, Pak. Selanjutnya ada tes tryout. Tes tryout adalah memberikan alat ukur tes kepada sejumlah objek dengan karakteristik yang sama dengan subjek yang dituju. Sebelum tryout, kita ada mempersiapkan beberapa persiapan. Yang pertama, format alat ukur harus sudah siap di lapangan, baik offline maupun online. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas, tes lain, dan ratingnya sudah harus siap.
Terus dalam tes tryout ini kita melakukan uji reliabilitas dan validitas, lalu uji keterbacaan. Uji keterbacaan ini merupakan proses yang dilakukan sebelum melakukan pengambilan data lapangan dengan jumlah yang besar. Uji keterbacaan bertujuan mendapatkan masukan terhadap kualitas item, kejelasan instruksi dan pengantar, jumlah item, kesesuaian antara indikator dan item, layout alat ukur, lama mengerjakan. Hasil uji keterbacaan ini melakukan analisis item secara kualitatif, merevisi item atau instruksi yang kurang jelas. Sumber informasi yang kita dapat dalam uji keterbacaan bisa dari yang pertama expert judgment, yaitu orang yang mendapat masukan tentang sejauh mana teori konstruk sudah tepat dioperasionalkan ke dalam indikator dan item. Yang kedua, partisipan dengan karakteristik yang sama dengan populasi alat ukur. Selanjutnya, Tak. Yang keempat, item analisis, yaitu menganalisis item-item alat ukur atau tes secara kualitatif dan kuantitatif. Item analisis memperoleh data dari sampel yang cukup banyak. Yang terakhir, tes revision. Dari hasil analisis item dilakukan revisi terhadap tes. Dilakukan lagi tryout dan seterusnya hingga terpenuhi ciri-ciri tes yang baik dan terpenuhi. Demikian materi pertama. Terima kasih, saya kembalikan ke Wita. Penjelasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Rifki Nafi Alam, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengembangan tes. Langkah awal dalam mengembangkan tes adalah menetapkan spesifikasi tes yang berisi tentang uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua, penulisan soal. Penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pernyataan-pernyataan yang karakteristiknya sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Setiap pertanyaan perlu disusun dengan baik sehingga jelas hal yang ditanyakan dan jelas pula jawabannya. Selanjutnya yaitu tes tryout. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal yang telah disusun. Data yang diperoleh adalah data empirik terkait reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas mengecoh, daya bedah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis. Tiap butir soal perlu dianalisis lebih lanjut. Melalui analisis butir ini dapat diketahui antara lain tingkat kesukaran butir soal, daya beda, dan juga efektivitas pengecoh. Selanjutnya yaitu revision. Yaitu memperbaiki bagian soal yang belum sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan analisis butir soal. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siska Indah Putri, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi pengukuran skala psikologi. Pengukuran skala psikologi mempelajari tentang pengukuran psikologi yang terdiri dari atribut-atribut kognitif, atribut non-kognitif. Atribut ini mempelajari karakteristik yang memiliki individu atau objek yang bersifat psikologis maupun psikologis. Mengukur psikologis cabangan ilmu psikologi yang filosofi, pengukuran, dan analisis. Berbagai pendapat antara individu sehingga dalam psikoterapi mempelajari perbedaan antara individu dan antara kelompok. Next. Manfaatnya menurut Ramli 2011, skala pengukuran kesempatan untuk menentukan panjangnya pendekatan interven pada alat ukur, baik digunakan untuk menjelaskan sebagai acuan ataupun sebagai tolak ukur untuk memperoleh data. Manfaat skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang
pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan untuk menghasilkan data kualitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Triandi Okiku. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penyusunan skala psikologi. Yang pertama, tujuan diagnosis. Diagnosis adalah proses menentukan permasalahan atau kondisi seseorang pada saat ini. Diagnosis didasarkan atas data yang ada di dalam skala psikologi yang telah diisi oleh individu sendiri. Yang kedua, tujuan prognosis. Prognosis adalah prediksi atas peluang kesembuhan. Misalkan, ketika seseorang mengalami depresi tingkat berat, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut harus segera mendapatkan pertolongan dan pendamping psikologis. Selanjutnya, syarat pengukuran psikologi yang baik. Skala psikologi memiliki peran penting dalam menentukan tinggi atau rendahnya suatu variabel dalam diri seseorang. Oleh karena itu, skala psikologi harus memiliki kriteria atau persyaratan yang baik. Yang pertama, valid, memiliki makna ketepatan sasaran dalam mengukur. Yang kedua, reliable, berhubungan dengan tingkat keakuratan skor atau angka yang dihasilkan oleh instrumen pengukuran. Yang ketiga, diskriminatif, skala psikologi yang memiliki kemampuan dalam membedakan tingkat variabel dalam diri subjek penelitian. Yang keempat, praktis, diartikan dengan mudah, ringan, sederhana, dan murah. Yang kelima, terstandardisasi, memiliki sistem yang jelas. Yang terakhir, bermanfaat. Alat ukur psikologi harus memenuhi asas manfaat. Selanjutnya, faktor melemahkan suatu data. Suatu skala berguna atau tidak ditentukan oleh tingkat validitasnya. Dalam rangka itu, perancang skala harus mengetahui beberapa faktor yang dapat mengancam validitas skala psikologi. Antara lain, identifikasi kawasan ukur yang tidak cukup jelas. Untuk mengukur sesuatu, maka sesuatu itu harus dikenali terlebih dahulu dengan baik. Apabila atribut psikologi sebagai tujuan pengukuran tidak diidentifikasi dengan benar, maka akan terjadi kekaburan. Yang kedua, operasionalisasi konsep yang tidak tepat. Jika rumusan tersebut tidak operasional ataupun masih mempunyai penafsiran ganda, akan menimbulkan item-item yang tidak valid, sehingga menghasilkan skala yang tidak valid pula. Yang ketiga, penulisan item yang tidak mengikuti kaidah. Item seperti itu tidak akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan terakhir, administrasi skala yang tidak berhati-hati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.